Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini, hari Jumat 1 Agustus 2025, saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dalam sarapan rohani Gereja Galang Ningkiang Abian Base. Hari ini sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan, agar firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita akan melakukan segala aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Allah yang maha baik. Kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali membangunkan kami dengan kasih dan anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul secara online dalam kasih dan persekutuan melalui sarapan rohani ini. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus hadir dan menyatukan hati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, penuhi ruang virtual ini dengan damai sejahtera dan terang firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan hari ini kepada kami sekalian. Jadikan waktu ini bukan sekedar rutinitas ya Bapa, tetapi sungguh menjadi perjumpaan pribadi dengan Engkau yang memberi hidup, kekuatan, dan pengharapan. Kami serahkan seluruh jalannya sarapan rohani pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya semua yang kami dengar dan renungkan menjadi berkat bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan membuka persekutuan ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh menuntun kita pada pagi hari ini dalam sarapan rohani, yaitu dari Yeremia 14 ayat 22 yang berbunyi demikian. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Ayat yang kedua terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita untuk pada pagi hari ini adalah hanya Tuhan sumber hidup dan harapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggantungkan harapan kita itu kepada banyak hal. Salah satunya misalnya pekerjaan, usaha, atau bantuan orang lain, teknologi, bahkan kadang keberuntungan. Namun seringkali semuanya itu tidak menjawab kebutuhan terdalam kita, apalagi ketika kita ada dalam kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan kita ingin kita belajar tentang sumber hidup, pertolongan, dan harapan sejati itu hanyalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Dia, hanya Tuhan. Kalimat ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun ini merupakan ungkapan dan pengakuan akan kedaulatan mutlak akan Tuhan, bahwa hanya Dia sajalah satu-satunya yang layak untuk disembah, yang berkuasa dan sumber segala sesuatu. Firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia 14 ayat 22 dalam konteks bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia yang mengalami kemerosotan rohani dan sering berpaling kepada ilah-ilah lain atau ilahi dunia. Mereka mencari berkat pertolongan dari patung-patung buatan tangan manusia, seolah-olah berhala-berhala itu mampu memberikan mereka hujan dan berkat. Oleh karena itu, Yeremia dengan tegas mengingatkan kepada mereka bahwa bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu.
Ayat ini mengingatkan dan meneguhkan iman setiap umat Tuhan bahwa hanya kepada Dia sajalah kita berharap dan percaya. Hanya Dia sumber berkat dan pertolongan kita, bukan pada hal-hal yang sementara dan fana di dunia ini, seperti kekayaan, jabatan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tetapi hanya Dia satu-satunya pribadi, yaitu Allah yang berkuasa dan memberi pengharapan atas hidup umatnya, terlebih-lebih di tengah kehidupan umat yang penuh dengan persoalan. Di dunia ini ada banyak berhala-berhala atau ilah-ilah modern. Itu dapat berupa uang, hobi, hawa nafsu, kesenangan, dan teknologi yang seringkali membuat kita dapat melupakan Tuhan. Ada banyak tantangan dan persoalan yang terjadi berupa masalah sakit penyakit, ekonomi, keluarga, sosial, lingkungan, dan sebagainya yang dapat membuat kita tidak lagi memiliki pengharapan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Contohnya kesombongan. Ketika kita merasa sudah cukup tanpa Tuhan, keterikatan kita kepada hal-hal yang duniawi dan fana dan lain sebagainya. Untuk itu, Allah menyatakan pengharapan kekal itu bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Ayat ini bukan lagi bercerita tentang kebutuhan fisik seperti hujan, melainkan kebutuhan rohani kita yang paling mendasar, yakni hidup yang kekal. Hanya dalam Yesus kita diberikan jaminan dan kepastian akan hidup. Inilah kabar baik dan sukacita bagi kita. Tuhan telah menjadi pengharapan dan sumber kehidupan yang kekal bagi kita, sesuatu yang tidak dapat diberi bahkan diusahakan oleh siapapun selain hanya oleh Dia, yaitu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, hanya Tuhan sumber segala berkat bagi kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Percayalah hanya kepada Dia dan alamilah berkat-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Bangun kembali pengharapan kita dalam doa, firman, dan hidup dalam Kristus. Sebab hanya di dalam Dia ada hidup sejati, ada berkat sejati, dan ada damai sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha kasih, kami datang hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih-Mu, setia-Mu, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, atas kehidupan yang Engkau beri, atas nafas yang masih kami nikmati, dan atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk gereja kami di Gereja Galang Ninghyang Abian Basi, jemaat yang Kau pelihara sampai hari ini. Terima kasih atas setiap ibadah, persekutuan, pelayanan, dan setiap pribadi yang Kau pakai untuk menjadi berkat di tengah lingkungan kami. Tuhan, dalam kerendahan hati kami juga menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah. Berilah mereka hikmat, keadilan, dan ketulusan hati dalam memimpin rakyat Indonesia. Kiranya Engkau melindungi negara kami dari segala perpecahan, bencana, dan kekacauan. Jadikan Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang sedang mengalami peperangan, bencana, dan ketidakadilan, ya Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu agar dunia ini dipenuhi damai sejahtera, dan agar manusia saling mengasihi satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga di Jemaat Galang Ninghyang Abian Basi ini. Kiranya kasih Kristus terus mempersatukan kami. Jadikan gereja kami terang dan garam di lingkungan sekitar kami. Kiranya hubungan dengan masyarakat sekitar tetap harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kebaikan.
Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit saat ini Tuhan, baik di rumah sakit maupun dalam masa pemulihan. Tuhan, jamahlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Berikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan. Kami tahu tidak semua saudara kami hidup dalam kenyamanan. Ada yang sedang menghadapi pergumulan rumah tangga, kesulitan keuangan, atau tekanan hidup yang lainnya, ya Tuhan. Engkau tahu setiap air mata dan beban yang tersembunyi. Kiranya Engkau membuka jalan, memberi penghiburan, dan menyatakan kuasa pemulihan-Mu bagi mereka semua. Tuhan, dengarlah doa kami. Meskipun kami tak selalu tahu bagaimana harus berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau mengerti setiap keluh kesah dan harap kami. Kuatkan iman kami untuk tetap percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semua doa kami ini ke dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sarapan rohani untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.